Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini ada sebuah kisah tentang dua siswi yang hanya ingin berteduh dari hujan. Namun, justru terjebak di sebuah rumah sakit yang seharusnya sudah lama kosong. Lorongnya gelap, perawatnya berjalan tanpa suara, dan para pasien tidak pernah benar-benar tidur. Ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik bangunan tua itu. Rahasia tentang pengkhianatan, kematian, dan dendam yang tidak pernah selesai. Inilah kisah Tersesat di Rumah Sakit Angker. Siska dan Nina mereka baru saja pulang sekolah. Di tengah jalan, tiba-tiba turun hujan lebat. Mereka kebingungan mencari tempat berteduh. Ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba Nina menunjuk suatu gedung kosong. "Di sana aja sementara kita berteduh." "Enggak ah, gua ngeri, itu kan gedung kosong." "Apaan sih lu bilang kosong? Itu banyak orang yang lalu lalang," kata Nina. Dia menunjuk ke halaman gedung itu. "Nin, lu kan tahu, gedung ini kan kosong. Tiap hari kita lewat sini. Tadi pagi aja waktu gue lewat, ini gedung kosong," ujar Siska. "Mungkin sekarang udah diisi." Pikiran Siska traveling, karena dia yakin banget. Tapi dia malas berdebat dengan Nina. Mereka berdua sedang berdiri di tepi jalan, bingung mau teduh di mana. "Siska, Nina, kalau mau berteduh di sini aja," ujar suara lembut seorang wanita yang membuat mereka berdua terkejut setengah mati. Mereka menoleh perlahan. Di pintu gedung rumah sakit terlihat berdiri seorang perawat tersenyum dengan ramah. "Masuk aja neduh sini. Jangan hujan-hujanan nanti kalian sakit," ujarnya dengan tersenyum. "Enggak, terima kasih. Di sini aja. Hujan bentar lagi juga berhenti," ucap Siska. "Apa kalian berdua baik-baik saja?" tanya perawat itu ramah. Siska dan Nina berdebat. Nina berusaha membujuk Siska untuk meneduh di rumah sakit itu. Tapi Siska kekeh gak mau karena dia memang sangat penakut. "Masuklah, hujan sangat deras," katanya lagi ramah. "Ayo kita berteduh di sana," ajak Nina. "Enggak ah, lihat tuh wajah perawat itu mengerikan," jawab Siska. "Ayo ah, sebentar aja. Nanti kalau hujannya udah berhenti kita langsung cabut." Lalu mereka berdua berlari kecil masuk ke dalam gedung kosong itu. Di lobi mereka disambut oleh perawat itu dengan senyuman aneh. Lalu pintu gedung itu tertutup seperti dibanting seseorang dengan kencang sekali. Nina yang sangat excited itu langsung senang ketika masuk ke dalam rumah sakit itu. "Rasanya aku ingin berkeliling, melihat-lihat keadaan rumah sakit ini," ujar Nina lagi. "Mari aku antar. Aku lebih mengerti tentang rumah sakit ini, karena aku perawat paling lama yang bekerja di sini," ujarnya dengan suaranya yang datar dan wajah tanpa ekspresi. Siska yang berjalan di samping perawat itu melihat keanehan yang terasa janggal sekali. Dia melihat perawat itu berbicara tanpa menggerakkan bibirnya, dan wajahnya yang pucat hanya menatap ke depan dengan kaku. Langkahnya pun sangat pelan dan tak menginjak lantai. Dia pun lalu memberanikan diri bertanya pada perawat itu, "Di sini kok sepi sekali? Emang pada kemana pasien yang sedang dirawat tadi?" "Semuanya lagi tidur," jawabnya singkat. "Ngomong-ngomong, kapan direnovasi rumah sakit ini? Kemarin aku lihat masih seperti bangunan kosong," tanya Nina. "Baru aja selesai," jawabnya singkat. Perawat itu terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka. "Berapa banyak pasien yang sekarang sedang dirawat di sini?" "Hanya sedikit, 1 keluarga," jawabnya lagi singkat. Siska lalu menarik tangan Nina dan mereka sekarang berjalan di belakang perawat itu. Lalu dia berhenti di depan pintu sebuah kamar, lalu membukanya.
Kalian berdua masuklah ke dalam. Di sana ada handuk. Beristirahatlah. Tapi ingat, kalian gak boleh berisik dan jangan melakukan gerakan mencurigakan. Ujarnya datar. Mengerti, kata Nina. Dia menarik tangan Siska untuk masuk ke dalam kamar itu. Di dalam kamar itu, ada 2 buah ranjang. Nina terlihat sangat senang sekali. Lain halnya dengan Siska, dia merasa takut sekali. Nin, apa lu gak merasa aneh? Masa rumah sakit sebesar ini perawatnya cuma 1? Kata Siska dengan wajah ketakutan. Apa yang aneh sih? Rumah sakit ini kan baru selesai direnov. Mungkin aja manajemen rumah sakit baru menaruh perawat 1 yaitu Kak Tuti tadi, ucap Nina. Siska yang memang sedikit peka, bulu kuduknya mulai meremang. Nina dengan santainya merebahkan diri di atas ranjang itu. Siska yang gelisah lalu dia berjalan ke arah jendela, lalu menarik hordengnya, dan dia melihat keluar. Di luar sangat gelap, hujan juga belum reda, hatinya gelisah. Dia duduk di tepi ranjang. Nin, perasaan gue gak nyaman banget. Pulang yuk, di sini aneh. Apa yang ditakutin sih? Lu ya, pengecut banget, kata Nina. Tiba-tiba dia memegang perutnya. Dia ingin pergi ke kamar mandi karena panggilan alam. Lalu mereka berdua berjalan ke arah pintu kamar. Ketika Siska mencoba membuka pintu, pintunya terkunci. Setelah beberapa kali dicoba, akhirnya terbuka juga. Mereka terkejut ketika sampai di luar, karena lorong rumah sakit itu sangat gelap dan sepi, gak ada orang satupun. Mereka kebingungan karena gak tahu letak kamar mandi. Kesana kali, tunjuk Nina sambil memegangi perutnya. Mereka pun sampai lobi rumah sakit. Mereka sangat terkejut, karena di sana banyak para perawat yang sedang istirahat. Ada pula yang sedang berjalan, mondar-mandir. Siska memperhatikan semua perawat itu berjalan dengan menunduk. Wajah mereka terlihat pucat agak kekuningan. Bahkan langkahnya pun sangat pelan, sama persis dengan perawat Tuti tadi. Ayo kita tanya di mana letak kamar mandi, ujar Nina. Siska diam saja nggak menjawab. Maaf Pak, di mana kamar mandinya? Siska bertanya pada salah seorang perawat. Lalu perawat itu mengantarkan mereka menuju kamar mandi. Siska merasa aneh, perawat berwajah pucat itu sangat mengerikan. Lalu dia berhenti di depan sebuah pintu kamar mandi dan memberi isyarat kalau itu kamar mandinya. Nina pun langsung membuka pintu kamar mandi itu. Makasih Pak, kata Siska. Sambil bergumam dia berkata, Nina kenapa lu gak bilang terima kasih sama tuh perawat? Setelah menunggu agak lama dan Nina gak keluar-keluar dari kamar mandi, Siska pun lalu membuka pintu itu. Alangkah terkejutnya karena ada banyak bilik kamar mandi. Dia pun lalu memanggil-manggil Nina, tapi gak ada jawaban. Maka dengan nekat dia membuka satu persatu pintu kamar mandi itu. Nina, lu gak lucu? Jangan bercanda nakut-takutin gue, ujarnya sambil berdiri di depan salah satu kamar mandi. Karena dia mendengar suara keran air terbuka. Dia memanggil Nina sekali lagi, tapi tetap gak ada jawaban. Lalu dia membuka paksa pintu kamar mandi. Ternyata kosong, gak ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba keran air terbuka semua, dan lampu beberapa kali berkedip, lalu padam. Siska berlari ketakutan dan terus berteriak memanggil nama Nina. Nina mendengar Siska berteriak memanggil namanya. Dia pun lalu keluar dari kamar mandi dan dia mendapati Siska sedang berdiri di dekat pintu. Kenapa lu lari ketakutan kayak begitu? Tanyanya. Tapi Siska nggak menjawab dan terlihat dia kaku. Hei, kenapa mata lu merah kayak gitu? Tanya Nina. Lu harus ikut gue sekarang, kata Siska dan langsung mencengkeram tangan Nina dengan keras. Lu kenapa? Gue harus pulang, keluarga gue nungguin di rumah, kata Nina sambil berusaha menarik tangannya. Tiba-tiba wajah Siska berubah menjadi seorang perawat. Nina lalu menjerit keras sekali karena ketakutan. Nina yang ketakutan lalu dia berusaha untuk mencari Siska. Tapi tiba-tiba dia terbangun di atas ranjang rumah sakit
dia mendengar suara anak-anak kecil sedang bermain. Dia pun lalu berjalan mencari asal suara itu. Dia pun lalu diajak bermain oleh anak-anak itu. Siska yang masih berusaha mencari Nina, dia terus berjalan di lorong rumah sakit yang gelap. Akhirnya dia dapat menemukan Nina yang sedang bersenandung sendirian di depan para patung dan langsung menariknya dari tempat. Mereka terus berlari. Karena saking takutnya, mereka masuk ke dalam sebuah kamar. Di sana ada sebuah ranjang kosong. Tetapi sekali lagi Nina membuat Siska repot. Karena dia nggak percaya kalau itu Siska. Lu bukan Siska tapi hantu. Gua Siska, temen lu, bukan hantu. Setelah beberapa kali meyakinkan, barulah Nina percaya kalau itu adalah temannya. Gue takut banget, banyak banget hantu di sini, katanya sambil memeluk Siska. Tetapi tiba-tiba dari atas ranjang muncul seorang wanita yang sangat menakutkan. Dan mereka berusaha membuka pintu. Siska dengan beraninya mendobrak pintu sampai tangannya terluka. Mereka terus berlari mencari pintu keluar dari tempat itu. Karena kelelahan mereka istirahat di sebuah tangga. Baru saja mereka bernapas lega, tiba-tiba ada orang yang melempari mereka. Mereka pun lalu bangkit dan berlari lagi. Ketika mereka sedang berlari bertemu dengan perawat Tuti. "Kak, tolong kami ingin pulang dan keluar dari sini," pinta Nina setengah menangis. "Kalian gak bisa pulang dulu, kalian masuk kamar ini aja," perintah perawat Tuti. "Kok kamar ini lagi sih, Kak?" protes Nina. "Cuma kamar ini yang buat kalian aman," ujarnya datar. Mereka berdua lalu mengikuti perintah perawat Tuti. Baru saja mereka masuk ke dalam kamar, pintu kamar tertutup dengan keras sekali. Baru aja mereka mau bernapas lega, tiba-tiba masuk seorang perawat. Dia berjalan perlahan menuju jendela kamar itu. Lalu dia membalikkan tubuh dan berjalan kembali dengan kaku menuju meja rawat. Dia membuka laci dan mengambil tempat obat-obatan. Dia kembali membalikkan tubuh dan berjalan menuju mereka berada. Lalu dia memegang tangan Siska yang terluka. Mereka berdua sudah ketakutan setengah mati. Dengan senyuman kaku, dia mengobati tangan Siska yang terluka, lalu membalutnya dengan perban. Setelah itu dia kembali menyimpan peralatan itu. Mereka pikir perawat itu akan keluar dari kamar. Gak tahunya dia duduk di depan mereka. Mereka kembali ketakutan setengah mati. Perawat itu menatap tajam dan kaku ke arah mereka berdua. "Aku mau cerita sedikit. Aku dan perawat Tuti sahabatan sejak sekolah perawat dulu. Dan kami adalah perawat pertama di rumah sakit ini. Aku kemudian menikah dengan Dr. Rudy. Perawat Tuti belum menikah. Saat itu kehamilanku sudah waktunya melahirkan. Suamiku lalu menempatkanku di kamar ini. Lalu dia pamit karena ada beberapa pasien yang harus ditangani. Ya sudah sana, biar istrimu aku yang jaga," ujar Tuti pada suamiku. Dengan berat hati aku melepas suamiku pergi dari hadapanku. "Tut, perasaan pasien di rumah sakit ini kan sedikit. Tapi aku heran banget, suamiku kelihatannya sibuk banget," kata perawat Rina. "Udah, kamu kan lagi hamil, jangan suuzon," ujar Tuti. "Tut, aku mau ke kamar mandi dulu ya. Ini panggilan alam, gak bisa ditahan," ujar Rina sambil memegang perutnya yang sudah sangat besar. Dengan tertatih, dia berjalan di lorong rumah sakit itu, hendak ke kamar mandi. Tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara orang mendesah di ruang praktek suaminya. Dia pun penasaran, siapa yang telah berani berbuat mesum di ruang dokter. Dengan pelan, dia mendorong pintu yang tak terkunci. Dia terus mendorong dan dia terkejut sekali karena dia melihat suaminya sedang bergumul di atas meja kerjanya dengan seorang perawat. "Astaga bang, apa yang kalian lakukan?" kataku menahan tangis. Perawat itu dengan sengaja mencium suamiku. Aku pun mengamuk dan marah sekali. Dan suamiku yaitu Dr. Rudy mengatakan sesuatu yang membuatku langsung down. Yaitu, dia mengatakan dari dulu dia nggak pernah mencintai diriku. Dari dulu, dia hanya cinta pada perawat Sita. Dia pun udah gak mau lagi bekerja di rumah sakit yang mengerikan ini. Rina gak tahan dengan semua perkataan suaminya. Dia berusaha menyerang suaminya, tetapi suaminya langsung mendorong dirinya, sampai dia jatuh terduduk di sudut kamar ruang kerja dokter. Setelah mengumpulkan tenaga, lalu Rina bangkit dan meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Aku berusaha terus menuju kamar rawat, tapi pandanganku kabur. Darah terus keluar deras dari tubuhku. Aku mendengar dari bisik-bisik teman seprofesi
kalau Rudy suamiku akan mengadakan pesta pernikahan di sebuah hotel mewah. Aku menangis sedih. Hatiku hancur mengingat semua perbuatan suamiku. Apalagi aku telah kehilangan anakku. Di saat bersamaan dengan pernikahan suamiku, aku masuk ke dapur hotel dan dapur rumah sakit. Aku mencampur semua masakan dengan suatu zat kimia yang mematikan. Pasti, gak berapa lama seluruh isi rumah sakit akan meninggal semuanya. Sedangkan niatku akan mendiskonkan umurku dengan terjun dari jembatan tempat kami biasa tiap hari lewati. Namun, aku urungkan karena aku ingin melihat hasil karyaku. Aku mendatangi rumah sakit dan hotel untuk melihat. Semuanya sudah nggak bernyawa lagi, termasuk Tuti. Aku melihat Tuti meregang nyawa. Aku nggak kuat. Yang aku sesali kenapa dia juga ikut meminum air itu. Aku pun akhirnya mengakhiri hidupku sendiri dan tertidur di samping tubuh Tuti. Tetesan air hujan mengenai tubuh Nina, dan dia pun sangat terkejut ketika dia bangun, tubuhnya dan tubuh Siska sudah tergeletak di tepi jalan. Bukannya mereka sedang duduk di atas ranjang dalam sebuah kamar, sedang mendengarkan perawat Trina bercerita. Siska bangun, ayo kita pulang, ujar Nina, sambil membangunkan Siska yang terlihat tertidur sangat nyenyak sekali. Kita ada di mana sekarang? Tanyanya kebingungan. Kita tertidur di tepi jalan, kata Nina. Siska lalu melihat perban yang ada di tangannya benar-benar sudah diganti. Cuma pikirnya merasa aneh aja. Malam itu Nina yang sangat penasaran kembali mendatangi lokasi bangunan rumah sakit itu. Dan dia melihat perawat Tuti, perawat Rina sedang berjalan beriringan dengan Dokter Rudy. Keesokan harinya mereka bertemu di sekolah. Siska, lihat nih, tadi aku ambil ceri liar dari belakang rumah sakit itu. Banyak sekali tahu. Gue juga semalam balik lagi ke rumah sakit itu, tapi gue lihat banyak sekali orang yang lagi pada berobat. Kalau begitu, kita balik lagi aja yuk ke sana. Lalu mereka sepulang sekolah bukannya pulang ke rumah, tapi menuju rumah sakit itu. Ketika mereka sudah ada di depan rumah sakit, tiba-tiba pintu utama rumah sakit itu terbuka. Kalian baik aja kan? Tanya suara lembut dari pintu rumah sakit itu. Ya, kami berdua baik-baik saja, kata Nina. Kalau begitu masuklah, daripada di luar kehujanan. Mereka berdua lalu masuk. Baru saja mereka masuk, pintu langsung tertutup. Itulah kisah tentang Siska dan Nina yang tanpa sengaja masuk ke sebuah rumah sakit yang menyimpan tragedi mengerikan. Rumah sakit yang seharusnya sudah lama kosong, ternyata masih dihuni oleh mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Dendam, pengkhianatan, dan kematian membuat jiwa-jiwa di tempat itu terus terjebak di antara dunia hidup dan mati. Pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kalian menemukan sebuah bangunan tua yang tiba-tiba terlihat ramai dengan orang-orang berjalan pelan dan wajah pucat, apakah kalian berani masuk ke dalamnya? Atau justru kalian akan menjadi bagian dari cerita berikutnya? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan cerita ini ke teman kalian yang berani mendengar kisah horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.